Halo Sobat TVRI, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat keindahan Taman Wisata Alam Gunung Meja yang terletak di tengah kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Untuk sampai di lokasi Taman Wisata Alam ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota. Di lokasi ini, kita dapat melihat beragam flora dan fauna yang ada dalam hutan Gunung Meja. Perlu diketahui bahwa hutan Gunung Meja sendiri ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1953. Tahun 1959, pemerintah Hindia Belanda juga mendorong kawasan hutan lindung hidrologis Gunung Meja untuk perlindungan satwa yang tertuang dalam Surat Kepala Seksi Pemangkuan Hutan nomor 6486/99.9 tahun 1959 tentang Monumen Alam Hutan Lindung Gunung Meja. Di sini kita punya banyak potensi wisata yang bisa kita kelola, kita garap untuk dijadikan sebagai objek wisata daya tarik bagi masyarakat untuk bisa dapat mengunjungi Tewa Gunung Meja. Objek-objek wisata ini salah satu yang tadi kita bisa lihat ada pendaratan Tugu Jepang. Oh, ada pendaratan Tugu Jepang. Iya, itu ada di dalam sini, ada di sini. Lokasinya ada di dalam. Terus ada juga goa alam yang bisa kita lihat nanti. Terus ada juga kita bisa menyaksikan di atas puncak yang itu kita bisa menyaksikan view kota Manokwari, Teluk Doreri. Kita bisa lihat dari puncak Tewa Gunung Meja, itu kita bisa lihat. Namun demikian, pengelolaan aneka fungsi hutan lindung Gunung Meja tersebut belum sempat terwujud. Karena situasi politik yang mengharuskan pemerintah Hindia Belanda untuk meninggalkan Nederland New Guinea atau Tanah Papua dan menyerahkan kekuasaannya di Tanah Papua, termasuk pengelolaan hutan lindung Gunung Meja ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1963. Apakah di sini juga ada ini kah Bapak? Tumbuhan-tumbuhan yang langka atau hewan-hewan yang dilindungi? Iya, kalau statusnya sudah sebagai kawasan, salah satu kawasan konservasi, otomatis di dalamnya itu kita melindungi, kita menjaga bahwa kegiatan di dalam itu hanya bisa dilakukan kegiatan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang bisa dilakukan di dalam kawasan-kawasan konservasi. Jadi kalau di Tewa Gunung Meja ini ada dua yang dominan, yaitu Pometia sama kayu besi. Itu dominan di Tewa Gunung Meja. Pometia ini apa ya Bapak? Pometia ini adalah nama lain dari pohon matoa ini. Oh, pohon matoa iya. yang oke. Ya, Pometia. Iya Bapak, seperti yang tadi Bapak bilang kalau di hutan ini nih untuk pengembangan penelitian atau pendidikan. Ya. Tapi pernahkah di sini juga kayak ada kasus-kasus yang terjadi misalnya perburuan hewan-hewan di dalam sini ditangkap terus dijual? Karena saya sering lihat juga ada burung-burung yang seperti tadi Bapak bilang burung kakatua jambul kuning, tapi ada juga yang jalan jual di pinggir-pinggir jalan. Iya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kegiatan perburuan itu bisa terjadi kapan saja karena akses untuk masuk di Tewa Gunung Meja ini sangat terbuka. Iya, sangat terbuka. Iya. Jadi maka itu kita berharap adanya kegiatan aktivitas dari kantor yang mungkin bisa stay di sini untuk menjaga tindakan perburuan itu. Iya. Karena kalau tidak menjaga, pasti perburuan itu bisa terjadi di dalam sini. Betul. Dan hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi sehingga dampak-dampak buruk pun juga akan terjadi ya Bapak. Tahun
tahun 1980 sampai sekarang, dengan tetap memperhatikan fungsi hidrologinya, pemerintah Republik Indonesia menunjuk hutan lindung Gunung Meja sebagai kawasan Taman Wisata Gunung Meja dengan luas 500 hektar yang tertuang dalam SK Menteri Pertanian nomor 19-UM-1-1980 pada tanggal 12 Januari 1980. Kami sangat terbuka untuk baik pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kita sama-sama menjaga aset kita, mengelola aset kita sehingga bermanfaat bagi kita. Kita sangat karena di dalam aturan itu ada kegiatan kolaborasi. Kolaborasi itu memberikan ruang bagi siapa saja mitra, baik pemerintah, LSM, mitra-mitra bisa datang sama-sama untuk kita saling bekerja sama, bersama-sama melestarikan Tewa Gunung Meja. Dalam perkembangannya, pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja sendiri telah dibuatkan grand design yang dimana akan dibuat sesuai bentuk tapak yang ada. Hal ini akan melibatkan sinergitas dari pemerintah provinsi serta kabupaten dengan tujuan agar kondisi alam yang ada kini tetap terjaga. Mengingat apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada dalam Taman Wisata Alam Gunung Meja. Untuk pembangunan ini disinergitas dengan BKSDA dan juga itu dengan sistem grand design. Kira-kira grand design itu seperti bagaimana, Bapak? Iya, grand design itu kita mendesain Tewa Gunung Meja sesuai dengan desain tapak yang ada. Desain tapak itu sudah kami buat dan itu sudah kami tawarkan ke pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk sama-sama melaksanakan kolaborasi dalam pengelolaan Tewa Gunung Meja berdasarkan desain yang kita buat, desain tapaknya itu sudah ada. Bapak, kalau jarak yang dari tadi kita tempuh sampai ke tempat di sini tuh kira-kira berapa jauhnya? Jarak dari pintu masuk yang dari Unpas sampai ke sini kurang lebih 3 kilo kita sampai di titik. Kurang lebih 3 kilometer, cukup jauh juga ya? Cukup jauh. Wow. Ya, ini kita sekarang berada pada posisi Tugu Jepang. Oh. Inilah Tugu Jepang. Tugu Jepang. Iya. Ya, pantasan tulisannya nih tulisan Jepang. Iya, betul. Ini bukti sejarah bahwa tentara Jepang itu pernah ada di sini. Mereka buat ini sebagai tugu untuk memperingati bahwa mereka ada di sini pada Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua? Iya, mereka ada di sini. Ini bukti sejarahnya. Bukti sejarah, ini sebagai bukti sejarah pendaratan tentara Jepang di Kota Manokwari? Iya, betul. Berarti di dalam hutan ini tidak hanya ada alam saja, tetapi juga ada sejarah juga? Iya, betul, Ade Susan. Di sini selain hutan alam yang mana menyimpan satwa, tumbuhan, ada juga peninggalan sejarah. Ya, bukti sejarahnya itu ya kita bisa lihat sekarang. Iya. Diharapkan dalam perlindungan Taman Wisata Alam Gunung Meja ini sendiri tidak saja hanya dari pemerintah, namun masyarakat pun harus terlibat.